Apa ya, Ginting tadi banyak ngambilin Jujur, makanan. jujur. Ngabisin makanan. Baiknya dong, para batu nggak. Ntar dulu ini Dukung temen yang baik bener nama. Nah, lu kan ngabisin. Badminton is back. Kita udah ngomongin nih makanan favorit, terus atlet yang paling dekat. Kita belum ngomongin kalau misalkan Rian sama Ginting itu kan udah terjun ke berbagai turnamen di beberapa negara, di banyak kota. Kira-kira ada nggak kota atau negara yang paling seneng dikunjungin, paling ditunggu-tunggu buat turnamen di sana? Dari Rian dulu, Bos. Jepang. Kenapa Jom? Karena suasananya enak aja sih. Suasananya atau apanya Jom? Suasananya enak. Ini lagi dingin nih Jepang nih dua hari ini nih. Kempal loh. Wah, enak tuh kok. Dingin-dingin enak. Waduh. Ini lagi nyalin heater nih. Kok nggak kedinginan? Mantap. Suasananya terus juga makanannya enak-enak juga sih. Dari Ginting gimana? Kalau Ginting gimana tuh? Kalau saya banyak sih Mas. Salah satunya. Saya salah 4 boleh. 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 Ya sama sih, kalau Jepang itu nomor 1 sih. Maksudnya kayak di sana tuh dari segi suasana sama makanannya, kayak makanan tuh nggak ada yang nggak enak sih, itu sih jadi kayak tempat favorit. Terus juga Korea begitu, Prancis, itu sih paling yang. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Anggita Rizky buat Ginting. Anggita Rizky? Ya, siap. Kan banyak badminton lover nih ya, Ginting, yang bilang katanya kalau misalnya Ginting main di Cina tuh kelihatannya bagus banget. Soalnya kan dari 2018 3 kali masuk final kan, 2 kali di China Open sama 1 lagi di World Tour Final di Guangzhou. Nah, apa sih yang ngebedain main di Cina sama di stadium yang lain gitu? Apakah karena di sana fans-nya banyak atau bagaimana faktor yang lain? Tanya kenapanya sih bingung juga ya. Ya mungkin kayak ya emang nggak tahu sih. Ya kalau dari segi event segala macam kan berawal dari kayak Asian Games terus juga China Open yang 2018 ya kalau nggak salah. Mulai dari situ kayak banyak antusias fans dari Cina yang dukung saya tiap saya main di situ. Terus kalau misalnya dibilang tiap main di Cina kenapa bisa bagus, saya bingung juga kenapa bisa. Saya juga kalau saya tahu juga maksudnya yes, bakalan saya lakuin di negara-negara lain sih gitu sih. Jadi mungkin cocok sama makanannya gitu aja. Tapi tadi tidak nggak disebut tuh, yang disebut cuma Jepang, Korea sama. Kan tempat bukan makanan. Oh gitu. Makanan. Kalau misalnya makanan nih, makanan favorit kalian apa nih dari Ginting dulu coba? Kalau saya semua suka sih. Seperti yang Rian bilang ya, suka nyemot makanan ya. Iya, makanya apa aja dimakan. Aja dimakan ya. Kayak kalau misalnya jalan-jalan ke negara mana gitu ada yang benar-benar makanannya juara banget gitu. Pasti kalau ya beda-beda negara juga sih. Pasti kalau saya pribadi kalau misalnya hasilnya jelek kayak misalnya udah kalah duluan pasti kayak daripada di kamar mending cari keluar, cari makanan keluar gitu, kayak tempat apa yang favorit menurut blogger food blogger segala macam pasti nyari sih. Jadi kayak itu salah satu hiburan saya kalau lagi pertandingan sih. Soalnya kan memang kita kan kebanyakan kayak habis pertandingan ini lanjut ke pertandingan berikutnya gitu. Jadi kayak 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut kan. Jadi kayak kalau kita mau jalan-jalan ke tempat yang bagus segala macam butuh kayak waktu yang lebih, begitu energi yang banyak juga, soalnya capek juga tuh pasti. Jadi lebih cari kuliner aja. Jadi makanan favoritnya nggak ada yang satu pasti gitu ya? Enggak. Biar kalau fansnya mau bawain gitu siapa tahu. Nggak ada apa aja suka ya? Banyak macamnya. Ntar kalau salah satu bawain donat, semuanya bawain donat. Oh, oke. Jadi kalau mau bawain banyak.
miskin. Parah. Kalau misalnya Rian nih, Rian makanan favoritnya apa nih? Banyak juga sih. Semuanya juga suka. Aja suka. Kalau Yoshinoya. Inoya suka. tadi katanya di Jepang makannya enak nih. Kalau terkhusus di Jepang, Jangan kan yang makanan. paling favorit apa nih? Ada apa nih? Kayak Ginting tahu sesuatu nih. Tahu apa nih? Bilang ini. Kobe steak kali ya. Cowboy stick. Apa coba tanya? Nah, ini ada satu Paling- pertanyaan yang Apa? boleh dijawab dulu, Rian. Paling suka makanannya donburi. Ramen. Oh, donburi. Ramen juga suka. Kenapa tuh? Ramen apa? Apa? Kori tau lah. Oke. Kalau Nah, ini bisa sebenarnya tahu. ada satu. Oke, sorry. Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang mungkin semua badminton lovers termasuk cewek-cewek yang ada di sini nih pada tanya nih. Kan biasanya beberapa pemain itu kayak Jojo itu juga udah pernah ditanyain pertanyaan ini. Nah, tapi kayaknya masih belum pernah nih Rian nih. Rian kira-kira tipe cewek yang idaman tuh kayak gimana, Rian? Baik, yang cantik, yang seiman. Namanya? Namanya Oh, salah. Wah, dicatat nih ya, bel-bel cewek yang cantik dan yang seiman nih. iya, Siapa tahu. betul. Siapa tahu salah satunya. Atau salah duanya, salah tiganya. Entah 1, 2, 3, 4 kalau gitu. Nah, ini Kuri mau nanya nih. Nah, ini soal ini apa? Mungkin nggak semua orang tahu nih. Waktu Karin kan semua kan di All England. Itu kan lagi apa? Lagi hot-hotnya kan? Apa? Ada pandemi kan? Dan juga di di sosial media juga kan? Apa panitia online juga dikritik lah istilahnya kan? Kenapa diadakan banyak penonton segala macam. Nah, pas kalian pulang itu kan semua kan di karantina. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Pas kalian tuh di rapid test itu gimana? Ginting dulu deh. Gimana tuh? Jadi pas pulang dari All England Langsung kan di karantina kan? dia langsung ke pelatnas kayak kita juga sih, jadi yang sebelum yang nggak berangkat pertandingan sama yang berangkat tuh asramanya dipisah juga, jadi kayak dari tempat mandinya segala macam tuh dipisah, terus juga kayak makannya juga dipisah. Biasanya kita kan makan di kantin gitu kan. Jadi kita tiap hari selama 2 minggu itu dikirimin makanan dari kantin, dibungkusin buat makan di kamar masing-masing sih. Jadi selama 2 minggu ya aktivitasnya cuma di asrama aja, di kamar asrama aja sih, lebih banyak. Terus juga kalau rapid test sendiri ya pertama kali tegang juga sih. Maksudnya kalau positif gimana, untungnya negatif semua. Nah, Rian gimana, Rian? Ya kalau rapid test sendiri pasti pertama-tama tegang lah, apalagi kita dari luar negeri kan. Kan kita nggak tahu juga, misalkan pas di All England-nya atau pas lagi di bandaranya kan kita nggak tahu juga. Jadi pas pertama rapid test ya tegang sih pertamanya. Apalagi nunggu hasilnya itu deg-degan banget pasti. Kayak ini ya, kayak ujian sekolah gitu ya, lulus apa enggak gitu ya. Lebih-lebih lah. Lebih-lebih dari ujian sekolah. Iya. Karena juga Korudi dengar kan, untuk mendapatkan rapid test katanya susah sekali. Itu hasilnya berapa lama itu waktu pas rapid test itu? Langsung kok. 15 menit apa ya? Langsung. 15 menit. Oh gitu. Iya. Terus habis itu seminggu lagi, kemudian dites lagi. Iya, udah kedua nanti 2 Juni apa ya? 27. Mulai yang Tanggal tes lagi 27. yang ketiga. 27. 27 ini ya setelah ini ya. Nah. 27. Setelah Lebaran. Ya. Nah kan Rian kan minggu depan kan ini kan sudah ini Idul Lebaran. Fitri. Korudi dengar katanya kan kalian kan tidak boleh pulang ya. Nah itu gimana? Saudara kamu ada yang datang nggak atau siapa tuh? Untuk menjenguk gitu. Ada yang mau kok. Siapa kok? Ginting apa saya kok? Nah kamu dong. Lebaran.
Nah, kan siapa tahu lu juga lebaran. Kan nggak tahu juga. Kalau saya sendiri sih mungkin udah 2 tahun inilah nggak lebaran di rumah. Oh. Tahun lalu pas barengan juga sama Australia Open. Di Australia juga saya sholat Id di sana. Gitu. Terus ya kalau sekarang sih nggak ada juga yang Nggak ada yang mau nggak ada yang jenguk ke sini karena keluarga kan jauh di Jogja kan. Kalau mereka mau ke sini belum tentu pulangnya bisa juga aman. Maksudnya di jalan kan jauh juga. Jadi ya mending nanti aja deh kalau misalkan udah kelar pandeminya baru pulang. Kamu ada permintaan nggak ini ya makanan gitu loh? Mungkin dari Kuliah Fajar kan deket kan dari Bandung, dibikinin rendang atau dikirimin nggak tuh ntar ke mana? Ke Cipayung ntar. Nah kalau itu kan dari Jogja jauh kok. Nanti kalau dikirim ini ke Basi duluan kok. Jadi Enggak, maksudnya kan minta ada main dong dari Fajar aja. Kan deket dari Bandung. Enggak sih. Tapi ya mungkin ada juga dari saudara sih kok. Saudara kan banyak juga yang di Jakarta. Mungkin bisa juga dikirim dari saudara. Berarti benar-benar apa ya, nggak boleh keluar pelatnas gitu ya? Gerbang nggak boleh, Mbak. Apa? Keluar gerbang aja nggak boleh. Oh. Ya berarti Oh, paling gitu ya? Di silaturahmi sesama pemain aja. Iya, di dalam itu. Oke, nih kayaknya masih ada banyak waktu. Kau Rudi masih mau nanya nggak? Kalau nggak Ya kita mau nanya aja langsung sih, ini ke kan BL. iseng ya. Kalau kalian mau perlu makan kan sekarang kan udah nggak ada, mungkin tukang masaknya juga nggak setiap kali ada gitu ya. Nah kalau kamu mau makan apa gimana Ting sama si Rian? Ya makan, tuh beli makannya tinggal makan. Oh gitu, kamu nggak berani ini masak sendiri gitu? Nggak ada, masalahnya nggak ada ininya sih. Nggak ada. Harus beli bahan-bahan juga kan. Gua kalau gitu. Bahan-bahannya juga kan. Ayo gimana? Masa langsung datang ke sini bahan-bahan? Harus beli juga kok. Iya. Tapi yang pasti bisa masak Indomie lah ya. Itu jangan ditanya. Jangan ditanya kok. Malah kita kan sehat, nggak boleh makan Indomie. Jadi Oh gitu ya. Ya jadi ya sekali-sekali aja. jadi ya Nah itu pertanyaan menjebak itu ntar perlu dicatat ya. Oke, dari BL lagi nih. Ada lagi nggak nih yang mau tanya nih? Tanya ke mereka. Siapa aja? Kalau yang mau nanya, angkat tangan aja. Saya kan mau nanya sesuatu lagi gitu. Tuh, malah Rian. Oh, enggak. Boleh lambaikan tangan ke kamera gini nggak? Ada yang mau tanya nggak? Tadi ada pertanyaan lebih nggak? Oke, ada Safa tuh. Boleh, Safa? Mau nanya buat Rian sama Rian sama Ginting. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak pengen udahan aja dari badminton? Terus kalau makan pernah, kenapa? Nah, terus gimana caranya supaya bisa bangkit lagi sampai kayak sekarang ini? Siapa dulu nih? Rian. Rian boleh Rian dulu. Pasti semua tuh pernah lah ngalamin apa yang rasanya pengen udahan, rasa putus asa, apalagi kalau habis kalah itu pasti semua pemain kayaknya pernah juga ngalamin kayak gitu. Cuman ya balik lagi nih, ini kan udah jadi pekerjaan kita gitu kan. Ya kalau saya sih harus dimaksimalin lah semaksimal mungkin. Apalagi kalau kita sekarang masih dikasih kepercayaan gitu kan. Ya gunain aja waktu semaksimal mungkin. Ya kalau kita masih dikasih kesempatan ya harus bisa maksimal. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Lanjut ke Ginting Mas coba. Ginting. Kalau saya pikiran sampai pengen berhenti sih enggak sih. Cuma mungkin kayak kecewa aja sih, kayak kalau pertandingan kalah segala macam normal sih. Cuman kalau mau kenapa kita balik lagi semangat terus mau ada motivasi segala macam sih, yang pasti mungkin kayak saya kan kayak emang seneng di profesi saya ini, jadi kayak misalnya saya capek, saya segala macam, ya emang saya jalaninnya dengan
ikhlas gitu, tulus juga. Jadi emang senang juga. Terus juga saya misalnya kayak capek ataupun kecewa sama hasil pertandingan segala macam, kalau saya balik lagi ke lapangan, bukan latihan ya, kayak misalnya ketemu teman terus main-main di lapangan segala macam tuh udah kayak kehibur aja secara nggak langsung. Jadi dari situ juga udah balik lagi buat ada semangat motivasi segala macam sih. Nah, ada pertanyaan lagi nih mungkin dari Nabila atau Nisa. Siapa mau duluan? Angkat tangan. Nabila atau Nisa? Oke, Nisa dulu deh. Halo Nisa. Ya, halo. Buat Rian nih. Tadi sih sebenarnya udah ditanyain sama Ko Rudi. Kan ntar lagi Lebaran nih, ya. Ada nggak sih makanan khas Lebaran yang jadi favoritnya Rian? Terus nanti misalnya pas Lebaran gimana tuh biar bisa makan makanan kesukaannya? Gudeg. Pasti pengennya opor ayam sama sambal goreng. Dan pasti ada lontongnya sih. Terus Itu biasa yang sering dimakan. Terus ya paling bisa juga dikirimin dari ini sih, dari saudara-saudara. Saudara juga bisa ngirimin di sini, jadi masih bisa lah ngilangin rasa kangen Lebaran di rumah. Itu berarti saudaranya udah diminta kirimin ya? Udah dikasih tahu ya? Tolong dong ntar Ditodong sama mama. Oh gitu, sama mamanya udah dimintain. Oke, tadi lanjut satunya yang mau nanya Nabila ya? Tapi ini Nabila kayaknya koneksinya bermasalah. Halo Nabila. halo. Tadi ya. Ginting gitu mau nanya ke Rian. Rian mau nanya ke Ginting. Jadi tadi di Jepang selain makanan apa aja, Jom? Suasananya jalan-jalan gitu, kalau misalkan lagi jalan-jalan gitu kan enak juga. Sama siapa jalan-jalannya? Sama Kak Ginting. Ada sesuatu di Jepang. Rodi di mute. Gimana nih? Apa kok? Suka belanja di sana? Ginting paling suka. Oh ya? Biasanya, saya belanjain Rian. Biasanya lagi diem dikit udah langsung diajakin, ayo dong, anterin belanja. Wah, banyak banget belanjaannya sampai nggak bisa ini. Makanya saya kadang-kadang suruh bawain gitu. Waduh. Nggak tolong bawain gitu. Makanya dia Kamu mau juga? Saya, soalnya saya senang bawa juga kan. Oh. Bawain belanjaannya Ginting. Masa kamu nggak beli sama sekali? Beli kok dikit, tapi banyakan dia. Ngomong-ngomong nih, Rian nih. Kemarin pas admin bacain pertanyaan-pertanyaan dari BL, banyak banget nih yang mau nanya soal ini. Itu banyak banget yang nanya soal ini. Udah tahu ya. Saya kan salah satu yang nanyain. Oh gitu. Iya, banyak yang tanya, Rian kenapa bisa glowing banget, skincare-nya apa gitu. Ada beneran pakai pasir. Nggak ada, bagi Mbak. Tips. Nggak ada sih. Nggak ada yang skincare apa. Nggak ada rutinitas khusus gitu. Ada. Apa tuh? Air wudhu. Wah, bener ya. Nggak percaya, Mbak. Bener kan? Oke, jadi terjawab ya, dia skincare-nya air wudhu saja, pemirsa. Nah, ini kayaknya waktunya kita udah 1 jam lebih nih. Kita mau mungkin tanya ke badminton lovers yang ada di sini. Kira-kira kesannya mereka dengan adanya mereka bisa ngobrol sama Ginting dan Rian, dan pesannya mereka untuk Ginting sama Rian apa aja sih? Kita ke Gita dulu. Halo Gita. Halo. Pesan-pesan ini? Ya.
senang banget. Sebelumnya makasih buat badminton. Karena aku orangnya kalau misalnya pernah ketemu di sekolah sama Ginting sama Rian, tapi aku nggak berani minta foto karena takut banget, takut ngeganggu. Takut ngeganggu gitu maksudnya. Jadi cuman bisa memandangi dari jauh gitu. Jadi adanya ini. Jadi dengan adanya ini, alhamdulillah jadi tersampaikan, bisa ngobrol secara virtual. Untuk Ginting, pesan aku semoga kedepannya semakin konsisten. Apa yang belum dicita-citakan semoga tercapai. Terus juga buat Mas Jom juga usahanya semoga makin sukses. Soalnya sama Fajri Coffee-nya. Sama buat pesan buat kalian berdua, jangan jangan dengarkan netizen yang gak suka kalian. Oke? Semangat. Thank you. Mantap nih pesannya. Boleh dari Elizabeth? Kalau kesannya seneng banget, soalnya kan emang yang tadi udah aku sebutin, aku gak pernah ketemu secara langsung, jadi seneng banget bisa ketemu walaupun secara virtual. Terus ngobatin rasa kangen juga, karena udah lama gak ada match kan. Terus pesannya buat juga kesehatan, terus jangan lupa minum air putih yang banyak. Thank you. Oke, Elizabeth. Mantap sekali. Sekarang kita ke Syafa. Halo Syafa. Siapa? Ada yang mau disampaikan? Kalau kesannya pastinya senang banget sih, makasih banget buat Badminton Talk yang udah ngadain talk show ini, karena bisa jadi chit-chat sama atlet idola. Terus buat pesannya sih, buat Mas Jom sama Ginting, semoga semakin konsisten, terus rankingnya naik, dan apapun yang kedepannya mau dicapai, semoga bisa tercapai. Sama dapat salam dari BLBL, katanya buat Mas Jom sama Ginting. Salam Bali. Wah, siapa itu BL-BL yang titip salam? Boleh disebutin deh. Siapa? Ada dari Laili, dia fans beratnya Mas Jom. Halo Laili, salam balik ya. Waduh, emang ngefans beratnya kayak gimana tuh? Itu mungkin Mas Jom kalau ingat pas waktu di kemarin dia nanya, katanya Mas Jom suka toge apa enggak gitu. Suka apa? Suka toge apa enggak? Toge. Iya, terus kata Mas Jom enggak suka gitu. Kata siapa? Kata Mas Jom enggak suka. Suka. Emang ada yang jawab enggak suka? Jadi ngefans berat tapi tanyanya toge gitu. Iya, katanya nggak tahu tuh. Jombang suka dia dibilang toge. Semuanya suka sih. Aja suka. Waduh, emang ini temannya Syafa mungkin jualan toge apa gimana nanya toge ini? Enggak. Enggak, kok tiba-tiba nanya toge ya? Oke, thank you Syafa. Sekarang kita ke Nisa. Halo Nisa. Ya, halo. Kesannya kalau dari aku seneng banget sama kayak yang lain juga ya. Bisa ikut join di talk show sama Ginting dan Rian. Terus makasih banget nih buat Badminton udah ngadain acara talk show ini, karena jadi hiburan banget buat kita BL-BL yang kangen match, kangen atlet-atlet semuanya. Jadi bisa sharing-sharing, cerita-cerita jadi seru. Dan makasih juga buat Ginting, Rian buat waktunya, udah nyempetin buat ikut talk show. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan sukses selalu buat Ginting sama Rian, stay safe, stay healthy, stay happy, gitu ya. Semoga nanti gitu ya, pas ada match lagi, ada turnamen lagi, bisa menang lagi, bisa dapat lagi titel-titel yang lebih banyak. Amin. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Natasha coba. Kalau untuk ke sana sendiri, pertama aku mau bilang makasih ke Badminton Talk buat kesempatan ini, karena jarang banget bisa dapat kesempatan kayak gini kan. Untuk ke sana sendiri buat Kak Oni sama Mas Jom, jangan pernah nyerah, terus kayak selalu semangat, selalu rendah hati,
biar kalaupun belum dapat hasil yang terbaik, pasti ada waktunya dan sehat selalu. Thank you. Amin. Udah. Oke, lanjut ke Caroline. Bentar. Soalnya belum masuk Caroline. Oke, udah. Ya, kesan saya senang banget bisa Ginting sama Rian. Makasih banyak buat waktunya. Udah sediain waktu buat kita semua BLBL. Pesan saya buat Ginting ya semangat terus latihannya, ya bisa nutupin kekurangannya biar bisa ya peringkatnya naik dan bisa dapetin gelar lah yang lainnya tercapai. Amin. Apalagi udah mau masuk OG Tokyo tahun depan. Ya, harapannya sih ya setidaknya semifinal. Amin. Thank you. Buat Amin. Rian, Nah, oke, lanjut dulu. Lanjut. buat Rian ya tetap semangat terus latihannya sama puasanya tetap lancar terus dan bisa terus berprestasi. Thank you. Amin. Nah, sebelum ke Nabila, aku mau balik dulu deh ke Natasha. Halo Natasha. Natasha tadi kamu menyampaikan pesan dan kesan sama Rian sama Ginting tadi kok kayak ada emosi khusus itu kenapa? Kamu ngefans banget sama Ginting sama Rian ya? Jujur nervous parah, ini tangan keringetan dingin. Deg-degan sampai sekarang, aduh. Emang kamu seberapa ngefansnya sih sama Rian sama Ginting, Natasha? Aku paling ya ngikutin aja match-nya gitu. Soalnya ya memang belum ada kesempatan buat nonton langsung selain kemarin di Superliga. Terus kayak ya support aja gitu dari jauh. Oke, semoga Natasha nanti bisa ketemu langsung sama Rian sama Ginting dan bisa nonton langsung ya setelah pandemi ini selesai. Amin. Oke, kita ke Badminton Lovers terakhir, Nabila. Apakah koneksinya memungkinkan ini, Nabila? Halo, Nabila. Nabila, kayaknya nggak bisa nih. Sayang sekali Nabila kehilangan kesempatannya. Tadi adminnya ada satu pertanyaan yang ke-skip ya? Ya, ada satu pertanyaan yang mau ditanyain tadi. Buat penutup aja sih, kayak apa sih sisi lain dari kalian yang belum banyak diketahui orang-orang nih? Menurut kalian, yang orang-orang nggak tahu gitu. Dari Rian dulu coba. Sisi lain. Ya maksudnya kayak sebenarnya saya nggak pendiam gitu atau apa yang orang-orang nggak tahu kira-kira gitu. Ya. Lagi di mana nih? Pantai bro. Ngapain sih? Itu lo ditanya. Oh ya, sisi lain ya? Nggak ada sih. Nggak ada sisi lain. Kayaknya semuanya udah tahu. Kayaknya semua fansnya udah tahu semua ya, udah publik semua ya. Udah banyak yang tahu. Kalau dari Ginting sendiri gimana nih? Harusnya tuh ikut aja lu. Harusnya tuh Mbak nanya saya Rian tuh gimana, Rian. Ya udah. Oke, coba dibalik ya sekarang. Kalau menurut Ginting, apa sisi lain Rian yang orang-orang belum tahu? Rian dulu nanya. Rian dulu. Kan dulu. Kan dia nanyanya ke gua, sisi lain gua berarti lu dong. Kan yang ngomong dulu Rian, sisi lain dulu gimana? Bisa aja lu. Jom tahu. Apa ya, Ginting? Tadi banyak ngambilin makanan. Jujur. Ngabisin makanan. Baiknya dong, Praба tuh nggak. Ntar dulu, ini dukung temen yang baik bener nama. Nah, lu kan ngabisin makanan emang. Kalau ke kamar biasanya suka ngabisin makanan. Apa aja dimakan kalau ada.
si baiknya apa ya, support ya, selalu support. Walaupun apa, dia di tunggal putra, saya di ganda putra, tapi tetap dia support. Itu sisi baiknya. Oke, berarti Rian lumayan deket ya sama Ginting? Enggak. Deket Enggak, sih, enggak juga. Aku lo. dari pertama gimana ya nih? Dari junior kan bareng juga, cuman masih kayak belum kenal gitu sih. Sekarang udah kenal banget nih. Sekarang udah tahu dari hal dari yang kecil sampai yang gede udah tahu semua. Udah mau dibuka. Oke, sekarang dari Ginting ke Rian. Apa sisi lain dari Rian yang kira-kira orang nggak tahu? Parah lu. Jadi apa ya? Ya lu seperti Ya, kan pasti orang-orang kan diem kan, pendiam kayak mati. Gak juga sih. Mana ada. Jadi sebenarnya Rian nih pendiam gak nih? Enggak. Enggak. enggak, kalau udah deket enggak. Banyak ngomong. Tuh kan. Kalau udah dekat. Itu sih. Mungkin Itu Ini doang. ngomong-ngomong si Itu Ginting doang lagi sih. di pantai mana nih Ginting nih? yang di Bali. Ngapain sih? Enggak jelas lu. Kalau di Batam mana kalau lagi ngamen? Tuh lagi di San Francisco tuh di Amerika tuh. Oh iya. Ngapain sih lu? Oke, ini kayaknya Nabila udah bisa terkoneksi nih. Halo Nabila. Tapi nggak ada suaranya. Ada suara ya? Nah, ini udah ada nih. Halo Nabila. Halo. Nah, pesan-pesannya nih untuk Ginting sama Rian. Tinggal kamu nih yang belum nih. Yang pengen kamu sampaikan ke mereka. Kayaknya udah disampaikan sama yang sebelum-sebelumnya, guys. Yang penting tetap semangat. Gak boleh putus asa. Udah sih. Deg-degan. Sama. Tuh, didek-dekanin sama Ginting loh. Thank you. Oke, udah itu aja ya. Oke, makasih Nabila. Nabila. Iya, sama-sama. Nah ini dari tadi Ginting PSBB tadi udah pindah ke pantai, terus pindah ke kutub selatan tuh gimana, Ting? Ya begitulah saya. Waduh, Ginting ini kayaknya bisa teleportasi. Ini pintu Doraemon. Kok Rudy ada yang mau disampaikan nggak kok ke mereka berdua kok? Cukup lah. Gak ada pesan-kesannya kok. Cukup lah untuk episode inilah. Seru kok. Ya, gak perlu kok Rudy ya. Apanya? Mungkin Nggak mau seru. menjanjikan oleh-oleh dari Tokyo kok buat mereka. Oh, udah pasti itu. Pasti. Harus. Jangan pulang ke sini kok kalau nggak bawa oleh-oleh. Waduh, Rian sama Ginting udah pesen apa nih sama Kurudi nih? Mau dibawain oleh apa nih? Belum Hanya mereka. Rudy aja. Belum deh. Rudy udah tahu. Paling minta skincare. Buat Ginting ya kok. Coba mana ada. Buat si Rian lah. Rian pasti skincare kali ya. Pak Rudy mau ikut-ikut ya skincare ya. Oke deh, sebelum kita tutup, Rian sama Ginting, mungkin dari Rian dulu, ada yang mau disampaikan nggak sama badminton lovers yang sudah dapat kesempatan ngobrol langsung sama kalian, sama badminton lovers yang akan nonton acara ini selanjutnya nanti? Ya, mengucapkan terima kasih buat Badminton Talk yang udah nyediain ngobrol bareng lah bersama badminton lovers juga. Jadi kita bisa sharing juga apa sih yang kurang dari kita juga, terus juga
terima kasih buat supportnya semua badminton lovers yang selalu dukung kita. Tapi ya jangan lupa dukung terus lah. Jangan sampai dukungnya kalau pas lagi menang aja. Pas lagi kalah juga dukung terus, disupport terus. Terima kasih. Luar biasa. Itu diinget ya badminton lovers ya. Justru atlet itu sangat butuh dukungan waktu dia lagi down atau lagi belum bisa menang. Semua atlet tuh pasti pengen menang. Ya nggak, Rian? Betul. Nggak ada masa pertandingan Nah, maunya sekarang boleh kalah. Ginting. Oke, Ginting, apa pesannya? Terima kasih buat badminton yang sudah memfasilitasi untuk saya sama teman-teman semua buat apa namanya silaturahmi lah banyak buat ya kadang-kadang jadi ingat juga jadi tambah maksudnya jadi ingat juga jadi maksudnya ada banyak orang yang mendukung kita di apa namanya di badminton ini maupun menang ataupun kalah pasti teman-teman yang dari situ pasti dukung kita semua. Jadi ya semoga kita semua sukses, kita semua sehat terus sampai pandemi COVID ini selesai. Amin. Amin. Sebenarnya yang harus berterima kasih sih kami sebagai badminton karena kalian mau meluangkan waktu di sini dan mau menyapa badminton lovers yang udah kangen banget sama kalian. Terima kasih banyak Ginting sama Rian. Mungkin admin P boleh ada yang mau disampaikan sekalian menutup acara ini. Iya, paling mau makasih juga buat Korudi juga sama Ginting sama Rian. Kira-kira kalian ada rekomendasi nggak nih? Ntar next-nya kita wawancara siapa ya? Ngobrol sama siapa ya gitu. Ciko. Kenapa Ciko? Kenapa? Karena dia seneng nonton drakor kan. Mengulik juga di balik Ciko Radi Wardoyo tuh ada apa aja. Oke. Ciko lagi ada di situ nggak? Pada nggak mau tahu kan? Cikonya ada di situ nggak Cikonya? Ada. Coba dong panggilin. Oh, ada di situ. Aduh, Ciko. Kalau dipanggil. Panggil Korudi dulu, parah banget. Dada dulu dong, Ciko. Parah banget. Oh iya lupa. Ini sebelum selesai nih. Ini pasti banyak orang BL tuh pasti sih nanya. Ini sih bukan rahasia lagi ini ya. Kalian pernah nggak sih pengalaman yang agak yang supernatural gitu lah, yang pernah diganggu-ganggu di situ nggak? Nggak tahu kok sih tiap hari tuh lihat latihan ada. Kan nggak lihat kok. Nggak ada sih kok, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh. Oke. Oke, nanti next coba ya kita obrolin lagi mau ketemunya sama siapa lagi. Tadi ada rekomendasi Ciko, mungkin nanti kita coba juga ngobrol. Sama siapa tuh? Fajar mau kok. Fajar setelah Lebaran, Fajar. Oh, Fajar mau setelah Lebaran. Kira-kira apa nih yang mau kita tanyain ya ke Fajar? Kira-kira dari Rian sama Ginting ada mau titip pertanyaan nggak nih ke Fajar nih? Kalau misalnya nanti kita ke Fajar. Ya pacar belum? Iya. Banyak dia. Kan sempat dekat sama siapa gitu kan. Terus kok udah nggak ada update lagi. Oke. Nanti itu tugasnya Korudi deh kayaknya. Oke, kayaknya udah hampir 90 menit nih kita ngalor ngidul ngobrol bareng Rian sama Ginting hari ini. Minfi mau ngucapin makasih banyak buat semuanya sekali lagi, buat semua BL, Korudi sama Rian sama Ginting yang udah di sini, dan admin K juga yang udah memandu acara ini juga. Mungkin kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan saat pandemi ini udah selesai, udah nggak PSBB lagi. Jadi untuk semuanya stay safe, stay healthy semuanya, jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Oke. Makasih ya, Bye, makasih Rian. banyak. Terima kasih Ginting, Rian, Makasih. makasih banyak. Dadah. Thank you. Badminton lovers. Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Kavin. See you later.